don't know. Hai gengs, balik lagi di Malas Nonton Full. Maunya dirangkumin mulu. Kali ini kita akan merecap lanjutan dari Maze Runner kemarin. Kali ini judulnya Maze Runner The Scorched Trials tahun 2015. Mengisahkan perjalanan Thomas dan kawan-kawan setelah berhasil keluar dari labirin. Namun tak semerta-merta mereka bebas ya bre. Di luar masih ada banyak banget rintangan yang lebih berbahaya dan pastinya lebih seru. Oke lah, udah gak sabar nih, kita gas aja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan flashback masa kecil Thomas. Di sana terlihat sekumpulan orang yang sedang berharap mendapatkan tempat aman dari wabah flare. Sayang mereka hanya mengambil anak-anak dan disinilah Thomas diserahkan oleh ibunya kepada Wicked. Tak hanya Thomas, di sana ada banyak bocil lainnya. Kemungkinan besar bre, mereka adalah masa kecil para gliders yang kita lihat di film pertama. Scene lalu dilanjutkan dengan Thomas yang sedang menaiki lift besi menuju glade. Ternyata dia hanya mimpi buruk dan dibangunkan oleh Minho karena kondisi darurat. Mereka baru aja turun dari helikopter yang membawa mereka dari labirin kemarin bre. Kepanikan itu disebabkan oleh Cranks atau orang-orang yang telah terinfeksi wabah flare kemudian menjadi semacam zombie. Mereka semua pun bergegas masuk ke shelter sebelum para Cranks berhasil menyerang. Thomas di sini masih bersama Teresa, Newt, Minho, Frypan, dan Winston. Mereka langsung disambut oleh Jensen, pimpinan di tempat itu bre. Bisa dibilang Jensen ini orang dibalik selamatnya Thomas dan kawan-kawan dari labirin Wicked. Jensen mengajak berkeliling dan cukup memanjakan mereka. Dia juga bilang punya tempat perlindungan di mana Wicked gak akan pernah bisa menemukan mereka. Apalagi fakta bahwa Thomas dan kawan-kawan bisa survive dari virus flare semakin menambah nilai mereka. Dan tentu kedengarannya sangat oke kan. Tak membuang waktu, Jensen pun mempersilahkan Thomas dan kawan-kawan untuk mandi setelah sekian lama. Setelah itu mereka menjalani serangkaian pemeriksaan medis sebelum akhirnya berkumpul dengan yang lain. Hal ini disampaikan oleh Jensen. Selain itu, Jensen bertanya pada Thomas sejauh apa dia mengetahui tentang Wicked. Jadi bre, ternyata nggak hanya mereka yang selama ini terjebak di labirin. Ada banyak lainnya di labirin yang berbeda-beda. Gokil sih ini. Ada yang masih 2 hari di tempat itu, ada juga yang paling lama yaitu seminggu. Dia adalah Eris. Nah sebelumnya doi di labirin yang semua isinya tuh perempuan. Hanya dia yang cowok. Nah gak lama Jensen pun datang untuk memanggil beberapa orang yang akan dipindahkan ke tempat lain. Banyak yang meyakini tempat itu adalah tempat yang aman, nyaman, dan jauh. Semacam surga gitulah yang mereka sebut padang hijau. Thomas juga melihat Teresa yang dibawa entah kemana. Sayangnya di sini Thomas tak memiliki otoritas apapun untuk mengetahui hal itu. Thomas di sini udah menaruh curiga bre, ada yang gak beres nih di tempat ini. Nah di malam hari, dari bawah kasur kemudian muncul Eris yang masuk melalui lubang ventilasi. Dia pun mengajak Thomas entah kemana dan mau menunjukkan apa. Barulah di sana terlihat orang-orang yang membawa bed berisi tubuh manusia ke dalam lab. Dan ternyata ini diketahui Eris sejak dia pertama datang bre. Menurut keyakinan Eris, tak ada yang benar-benar pergi dari tempat itu. Di sini makin memuncaklah rasa penasaran Thomas. Sementara itu, nama-nama yang dipanggil dan dijanjikan tempat aman terus bertambah setiap harinya. Newt yang udah mendengar semua dari Thomas khawatir Thomas akan melakukan tindakan sembrono bre. Dan Thomas benar-benar melakukannya dong. Dia mencoba menerobos masuk bersama orang-orang yang tadi dipanggil. Ya pasti gagal dong dan gak semudah itu. Malah rusuh sih Thomas. Kata gue mah sabar ya, nunggu momentum gitu loh. Toh juga bakalan dipanggil kan, giliran itu Thomas. Nah tapi ternyata Thomas berhasil mencuri ID card staff yang bisa dipakai untuk mengakses pintu lab. Dan ini membuat Minho dan lainnya capek sama Thomas bre. Kemarahan teman-temannya Thomas ini cukup masuk akal mengingat tempat itu udah memberikan apa yang mereka butuhkan. Tempat, pakaian, makanan, dan keamanan. Hal yang tak pernah diberikan Wicked. They gave us new clothes, they gave us food, they gave us a proper bed. Is that they helped rescue us from Wicked.
Ini tak membuat Thomas terpukau. Tak lama, Eris pun datang. Dan kali ini Thomas akan benar-benar masuk ke dalam lab yang kemarin ia lihat bersama Eris. Dengan perlahan mereka membobol masuk. Di dalamnya sungguh mencenangkan. Ada bayi-bayi calon Griever di sana. Belum lagi ternyata orang-orang yang selama ini dipanggil dan dijanjikan tempat yang nyaman, justru kini tergantung dengan kabel-kabel selang membelenggu mereka. Kita belum tahu apa tujuannya. Datanglah Jensen dan stafnya. Thomas dan Eris pun segera bersembunyi. Terlihat bahwa ternyata Jensen sedang menghubungi Dr. Eva Dr. Eva benar-benar masih hidup. Nyatanya perusahaan Jensen ini bekerja sama dengan Wicked. As you can see, early results have been whatever it is you've been doing to them in there. Not well enough. Rencana mereka sangat jahat ya. Dibungkus dengan ideologi kebaikan bahwa mereka akan membuat antibodi dan menyelamatkan orang-orang. Namun di dalamnya jauh lebih gelap daripada itu. Mereka rela mengorbankan banyak darah demi penelitian tak pasti. Dan di sana Dr. Eva juga membahas tentang Right Arm. Mereka adalah kelompok pemberontak yang berjuang melawan Wicked. Menurut Jensen, posisi mereka kira-kira ada di pegunungan, walaupun dirinya belum tahu pasti di mana letaknya. Informasi ini akan sangat berguna bagi Thomas. Rencana terbaru mereka adalah menggunakan Thomas dan kawan-kawan sebagai uji coba ideal secepatnya. Hal ini membuat Thomas bergegas menuju kamar, memberitahu yang lain tentang ini dan mengajak mereka kabur sesegera mungkin. Thomas! Go, we gotta go right now. What the hell are you talking about? We gotta go. Come on, we gotta go. Bener aja gak lama Jensen dan para staf sudah menuju ke sana. Setelah Jensen sampai, Thomas CS udah gak ada di tempat. Thomas dan yang lain membagi dua kelompok. Eris dan Winston pergi mencoba mencari akses dan yang lain menjemput Teresa. Perjalanan mereka tentu tak mulus Ada beberapa batu ganjalan yang akhirnya bisa mereka lewati sebelum akhirnya bertemu dengan Teresa yang sepertinya sedang dirawat. Mereka pun segera kabur tanpa menjelaskan apa yang terjadi pada Teresa karena memang waktu dan kesempatan semakin mepet. Jangankan Teresa, Minho dan Newt aja nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba ikut kabur aja. Sempat terpojok di ujung lorong, akhirnya mereka bisa keluar berkat Eris dan Winston yang berhasil membuka akses pintu dari luar. Sebelum pengejaran semakin brutal, Thomas CS bergegas melewati gerbang utama dan menuju Scorch atau gurun pasir tandus. Pelarian ini membawa mereka ke sebuah reruntuhan gedung yang gelap Tell me what's going on. Di sanalah Thomas baru menceritakan semua yang ia lihat. Dan sayangnya, Thomas tak memiliki rencana lanjutan. Namun Eris mengingat perkataan Jensen tentang keberadaan kelompok penentang Wicked, yaitu Right Arm. Paling tidak, itu adalah tujuan mereka sekarang. Nah, tempat mereka berlindung ini ternyata ada tanda-tanda manusia Banyak jejak kaki, banyak perlengkapan yang udah gak terpakai. Dan itu gak yang lama-lama banget gitu, kayak baru sebulan aja ditinggal. Kemana kira-kira penghuni tempat ini? Di sisi lain, Thomas dan Minho menemukan seonggok mayat di sana dengan lampu di dekatnya yang menandakan ada listrik di tempat itu. Dan terbukti dari panel distribusi listrik yang ada di sana. Minho lalu menemukan generatornya Gak pikir panjang lah, dia menghidupkan generator itu tanpa diskusi. Emang seluruh ruangan jadi terang, tapi sekaligus mereka mendapati ada banyak cranks di sana. Dan gelo banyak banget Gak ada yang bisa mereka lakukan kecuali berlari sekencang-kencangnya dan mencari tempat seaman-amannya. Bahkan hampir aja Newt tergigit, untungnya masih bisa diselamatkan. Singkat cerita, di ujung lorong di mana akhirnya mereka menemukan tempat, penderitaan belum berhenti. Pintu tempat itu terkunci rapat, walau pada akhirnya Frypan berhasil mendobraknya dan mereka semua masuk. Kecuali Winston yang masih bisa dijangkau kawanan Cranks. Perutnya tercabik-cabik cakar tapi untung dirinya masih selamat. Mereka pun lolos dari Cranks setelah bersembunyi di balik reruntuhan. Keesokan paginya, situasi nampaknya sudah aman dan mereka harus segera bergerak jika tak mau tertangkap, baik Wicked ataupun Cranks. Terlihat kota benar-benar hancur sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di perjalanan, mereka masih dikejutkan oleh pesawat Wicked yang ternyata aktif berpatroli, terlebih sejak mereka bertujuh kabur. Di satu sisi, kondisi Winston semakin memprihatinkan Perjalanan panjang yang panas di tengah gurun tak akan mudah, sementara tujuan mereka masihlah sangat jauh. Winston pun akhirnya pingsan dan sepertinya tak kuat lagi meneruskan perjalanan. Dia akhirnya ditandu aduh kasihan bener ya.
Ketika lagi isoma, istirahat, sholat dan mager, Teresa memberitahu Thomas bahwa mereka udah diberi semacam kode di tengkuknya. Teresa juga tiba-tiba mengajak kembali ke Wicked. Dia merasa kabur bukanlah jawabannya. Mereka akan aman bersama Wicked. Well, go back. After everything they've done to us. It's not that simple. Yeah, I think it is that simple. No. Ya tentu Thomas gak mau dong. Orang Wickednya aja udah terbukti mereka jahat gitu kan. Di sisi lain bre, Winston sudah tertular flare dan virusnya semakin menyebar. Dia mulai gak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan minta dibunuh saja daripada menjadi Cranks. Tapi siapa sih yang tega menembak teman sendiri bre? Pistol pun diberikan pada Winston agar dia mengakhiri dirinya sendiri. Sedih, tapi perjalanan harus dilanjutkan. Perjalanan ini pun semakin berat setelah Winston gugur. Mereka jadi berpikir bahkan mereka yang punya embel-embel kebal masih bisa tertular. Ditambah panasnya gurun dan habisnya persediaan membuat mereka hanya bisa berharap dari tekad. Dalam keadaan lemas lunglai, mereka mulai melihat cahaya lampu yang berarti ada tempat perlindungan di sana. Mereka pun mulai beranjak ditambah badai semakin dekat. Petir benar-benar menjadi ancaman kali ini. Tidak ada tempat berlindung. Tidak ada tempat tinggi, mereka hanya harus lebih cepat sampai. Hingga akhirnya semua terkejut ketika Minho terkena sambaran petir bre. Gak ada waktu untuk meratapi keadaan, mereka harus segera berlindung. Alhamdulillah bre, Minho masih sadar. Tapi yang harus lebih mereka sadari, di ruangan itu berbau tidak sedap. Dan ternyata ada banyak Cranks terikat rantai bre. Barulah datang seorang wanita bernama Brenda. Dan semua Cranks yang diikat di situ emang udah disengaja. Brenda kemudian mengantar Thomas CS ke Jorge, pimpinan tempat itu. Ketika mengetahui tujuan Thomas adalah Right Arm, Jorge tertawa bre. Karena Jorge sendiri menganggap Right Arm adalah hantu karena memang eksistensi mereka belum diketahui. Nah saat ditanya dari mana asal Thomas CS, mereka nggak mau mengatakannya. Hal ini membuat keadaan semakin kacau. Dan setelah Brenda memindai tengkuk mereka, didapatilah bahwa mereka adalah bahan uji coba Wicked yang kebal. Dan Jorge menganggap mereka bernilai. Jorge langsung menggantung mereka dan akan menyerahkan pada Wicked lalu meminta tebusan. Paling tidak itulah awal tujuannya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Jorge ingin memanfaatkan mereka sebagai tiket menuju Reich Ambre yang dianggap Jorge sebagai tempat paling aman. Padahal ya anak-anak ini juga baru sekedar dengar aja tuh nama Reich Arms. Namun informasi seadanya itu membuat Jorge segera mengemasi barang dan mengajak Brenda untuk segera pergi dari sini bersama Thomas CS menuju Reich Arms. Nah, tapi ada yang aneh dari gerak-gerik bawahan Jorge ini bre. Dia seperti baru menghubungi seseorang. Di sela Thomas CS berusaha melepaskan diri, ternyata Wicked sudah ada di sana dan menyerang secara diam-diam. Kemungkinan besar yang membuat laporan adalah anak buah Jorge tadi. Singkat cerita, dengan usaha Thomas CS berhasil melepaskan diri dan tak lama Jensen pun sampai. Di tengah usaha pelarian, Jorge memiliki rencana. Dia akan memainkan lagu kesukaannya yang setelah lagu itu habis bre akan meledakkan seluruh gedung. Sementara Brenda menuntun jalan Thomas CS. Di sana udah ada Flying Fox buatan menuju gedung sebelah. Melihat ini, Jensen pun langsung menginfokan ke bawahannya untuk segera ke atap. Sayang, Brenda tak segera kabur untuk mengambil sesuatu yang tertinggal bre. Thomas pun memilih untuk menemani Brenda. Gak jadi kaburlah mereka berdua. Di tengah jalan lagu milik Jorge pun selesai, yang menandakan ledakan akan terjadi. Thomas dan Brenda pun segera meninggalkan tempat itu dan mencari jalan keluar. Mereka pun memasuki lubang pembuangan yang gelap. Setelah ditelusuri semakin dalam, mereka mendengar semacam erangan kecil. Dan semakin ke depan, jalan pun bercabang bre. Di sana Brenda menemukan semacam akar yang menempel di dinding lubang pembuangan. Dan jumlahnya itu ada banyak banget. Ternyata akar-akar itu menghubungkan para Cranks. Jadi setelah kabur dari Wicked, mereka sekarang dipaksa untuk kabur dari kejaran Cranks lapar di dalam lubang pembuangan. Emang mereka menemukan jalan keluar, tapi itu tetap menyulitkan. Dimanapun mereka kabur, Cranks dengan cepat mengikuti tak peduli sesulit apapun medannya. Singkat cerita, Brenda dan Thomas pun selamat dari kejaran Cranks.
Mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun ternyata Brenda terkena gigitan. Ya Allah, ini tidak bagus ini. Yeah. Brenda pun menuntun Thomas ke sebuah pemukiman survivors. Di sana mereka mencari Marcus, orang yang pernah diceritakan Jorge. Brenda yakin Jorge ada di sana. You here for the party? Tapi setelah ketemu mas-mas pelenger ini, Marcus nggak ada. Hey, Marcus? Marcus doesn't live here anymore. Ketika ditanya apakah melihat teman-teman Thomas dengan ciri-ciri yang Thomas sebutkan, mas ini bilang mungkin mereka ada di dalam. Boleh masuk asal mau minum racikan yang diberikannya, entah apa itu. Setelah mereka minum, mereka pun langsung masuk ke dalam. Di dalam full orang-orang pelenger dan seks bebas, astagfirullah. Sambil mencari teman-temannya, Thomas mulai merasakan efek pusing. Kemungkinan yang ia minum tadi mengandung zat terlarang. Dia pun melihat bayangan-bayangan dari traumanya, hingga Thomas pun jatuh pingsan. Namun terlihat ada siluet perempuan yang menolongnya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Thomas bermimpi berada di sebuah ruangan server. Di sana dia bertemu Teresa, lalu kemudian ditangkap. Thomas pun terbangun dan teman-temannya udah ada di sana, Hi. Welcome back, you ugly shank. Terlihat juga Jorge sedang menghajar mas-mas pelenger itu karena telah memberikan narkotika ke Brenda, orang yang udah dianggap Jorge sebagai anaknya sendiri. Where is the right arm, Marcus? Wait, this is Marcus? Dan mas itu sebenarnya Marcus, Emang patut ditempeleng ini. Ternyata selama ini Marcus sengaja menjebak anak muda, dibuat mabuk lalu dijual ke Wackett, membuat Jorge semakin murka. Tapi Marcus punya informasi penting soal Right Arms, dan untuk menuju ke sana, Jorge pun merampok mobil Marcus. Dan perjalanan menuju Right Arms dimulai. Di tengah jalan mereka terpaksa turun karena akses tertutup banyak sampah mobil. Setelah berjalan lebih jauh, mereka mendapat tembakan peringatan. Jorge punya rencana untuk mengalihkan perhatian dengan meledakkan bom yang ia bawa. Namun belum aja terjadi, mereka udah ditodong oleh dua gadis dari belakang. Tapi kebetulan ternyata gadis-gadis itu kenal sama Eris. Eris? Oh my God, Harriet? What the hell are you doing here? Mereka adalah rekan di labirin yang sama sebelumnya. Dengan ini, keadaan jadi aman dan mereka pun mendapat akses menuju Right Arms. The right arm. Do you know where they are? Hop in. Perjalanan menuju base camp masih jauh ternyata, Jadi tadi itu hanya perbatasannya aja. Sesampainya di sana mereka disambut oleh Vince, pemimpin Right Arms. Awalnya semua sedikit kacau ya karena kondisi Brenda semakin buruk dan fakta bahwa dia mendapat gigitan memperparah keadaan. Datanglah seorang dokter bernama Mary yang ternyata mengenal Thomas. Hello, Thomas. Ternyata beliau pernah bekerja di Wackett dulu, Itulah kenapa beliau kenal Thomas, ya walaupun Thomas tak mengingat apapun. Dr. Mary memiliki serum yang bisa memperlambat penyebaran virusnya, namun darah Thomas tetap diperlukan untuk antibodi. Itulah kenapa Thomas diizinkan masuk ke Right Arms. Dulu katanya Dr. Mary, Wackett emang punya rencana mulia untuk menolong semua orang. To slow the spread of the virus. So you found a cure? Not exactly. Namun makin kesini mereka jadi membutuhkan otak anak muda yang bisa diekstrak untuk dijadikan imun dan penghambat penyebaran virus. Sayangnya mereka terlalu berambisi hingga hampir memusnahkan generasi penerus. Serum Dr. Mary belum sempurna ya, makanya masih butuh darah dari Thomas yang udah lebih kebal. Dan terlebih harus terus disuntikan ke pasien secara berkala. You know she can't come with us, right? Sebelum pergi, Thomas penasaran dengan kotak yang selalu dibawa Brenda. Ternyata di dalamnya ada sebuah foto, Brenda yang menyadari itu langsung bilang bahwa foto itu adalah saudaranya yang dulu terpisah dari kecil. Brenda dan saudaranya itu juga diambil Wackett dan dilakukan berbagai pemeriksaan medis. You remind me of him. He always saw the best in people. Yang pada akhirnya mereka hanya mengambil saudaranya, sementara Brenda dilepaskan. Nama saudaranya adalah George. What was his name? George. Thomas CS merasa nyaman berada di sana, Pada akhirnya mereka berada di kelompok yang sangat tepat. Hey, where's Teresa? Sementara itu Teresa sedang berada di bukit nggak tahu ngapain. Thomas pun menyusulnya. Di sana lagi-lagi Teresa membahas soal ingatannya yang kembali dan menceritakan soal ibunya yang ternyata juga dulu terinfeksi wabah, Before Wicked, she was all I had. Of people suffering out there. Millions of stories just like mine. We can't turn our backs on them. Dan karena alasan emosional ini, Teresa menganggap apa yang dilakukan Wackett sudah di jalan yang benar, yaitu berusaha menciptakan antibodi.
Dan yang paling nyebelin, ternyata Teresa menghubungi Wicked untuk menjemput mereka di sana, bre. Bajingan banget dah. Basecamp Rackham akhirnya luluh lantak dibombardir Wicked yang dipimpin si nyebelin Jensen, bre. Orang-orang berguguran dan dilanda kepanikan. Newt dan yang lain berusaha membantu dan mulai menembakkan peluru. Sementara Thomas berusaha mencari Brenda yang ternyata masih sehat walafiat. Jorge sebenarnya mengajak Thomas segera pergi, namun dia menolaknya, bre. Thomas tak bisa meninggalkan teman-temannya. Sementara Minho dan kawan-kawan akhirnya bersimpuh setelah terkena bom kejut listrik yang dilempar tentara Wicked. Semua orang pun dijadikan sandera dan diperiksa. Tak lama Thomas pun menyerahkan diri. Semua seolah udah berakhir, bre. Terlebih ketika pesawat yang menjemput mereka sampai. Dari pesawat itu turunlah Dr. Eva Page dan para tawanan sesegera mungkin diangkut. Di sana juga semua menyadari bahwa Teresa berkhianat, bre. Bangke emang. Teresa. Wait, what's going on? She's with them. Since when? Ketika Dr. Eva menjelaskan tujuan gilanya, Dr. Mary menyela karena mereka emang saling kenal. Di tengah itu Jason malah menembak Dr. Mary seenaknya. Melihat ini membuat Thomas mengambil bom dan akan meledakkan dirinya sendiri. Tentu ini membuat Dr. Eva panik karena Thomas adalah subjek yang berharga. Terlebih teman-temannya juga rela meledak bersama Thomas, bre. Langkah yang cukup cermat sebenarnya. Dari jauh Jorge mengendarai mobil dan menyerang helikopter milik Wicked. Pemberontakan dan serangan balik pun terjadi. Banyak dari tentara Wicked yang menjadi korban. Bahkan Jason juga kena tembak Brenda. Sayang Minho tertangkap, bre. Dan itu sekaligus mengakhiri perang ini. Minho dibawa oleh pasukan Wicked bersama si pengkhianat Teresa. Terlihat semua kacau pasca kejadian semalam. Vince berencana untuk memindahkan base camp, namun Thomas tak mau ikut. Dia akan berusaha menyelamatkan Minho. Dan tentu hal ini ditentang teman-temannya karena dianggap bunuh diri. Thomas pun dengan percaya diri memberikan alasan masuk akal di balik tindakannya. Karena membunuh Dr. Eva bukan perihal menyelamatkan Minho saja, tapi demi kebaikan semua orang. Dan pidato singkat ini berhasil mengetuk hati Rackham. Jadi kemungkinan besar balas dendam akan segera dilakukan. Film pun berakhir. Wah, kena tanggung banget ya. Jadi tambah pengen nonton selanjutnya nih. Akan kita bahas di recap selanjutnya. Jadi stay tune. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Malas Nonton Full. See ya in the next video, bre. And bye-bye.